Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng, jelang laga krusial di Sydney. Patrick Kluivert. Pastikan timnas Indonesia siap gempur Australia dengan semangat membara, dan pastikan meraih kemenangan. Apakah Garuda akan menjadi raksasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Simak fakta lengkapnya. Seru abis, bukan kaleng-kaleng. Ole Romeni striker naturalisasi baru sangat bertekad ingin jadi bintang utama timnas Indonesia dan siap tumbangkan Australia. Inilah ambisi murni sang striker yang membara demi Garuda. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Belum juga bertanding, pelatih Bahrain terkaget-kaget dengan tambahan amunisi 3 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Mereka siap tampil menakjubkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi pelatih Bahrain sudah kecewa duluan. Apa yang membuatnya kecewa? Simak fakta lengkapnya. Nah lo, ada apa ini? Mantan pelatih Malaysia berkomentar tentang pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Dia dibanjiri tekanan berat menjelang laga krusial melawan Australia. Apa yang akan terjadi pada debutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak penjelasan detailnya dan tonton semua berita hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng, jelang laga krusial di Sydney. Patrick Kluivert. Pastikan timnas Indonesia siap gempur Australia dengan semangat membara, dan pastikan meraih kemenangan. Apakah Garuda akan menjadi raksasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Simak fakta lengkapnya. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan rasa optimisme yang luar biasa setelah sesi latihan perdana tim menjelang laga penuh tantangan melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertempat di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney, pada Selasa, sesi latihan pertama skuad Garuda berlangsung dengan penuh energi dan antusiasme yang meluap-luap. Kluivert terkesan mendalam dengan kualitas umpan-umpan yang tajam dan penguasaan bola yang sempurna dari para pemainnya, yang jelas menunjukkan bahwa mereka berada dalam kondisi terbaik. Saya sangat senang melihat kualitas permainan mereka dalam latihan ini. Kecepatan dan pola pergerakan bola sangat memukau. Semua terlihat siap dan bersemangat, ujar Kluivert dengan nada penuh keyakinan. Dengan persiapan yang matang dan rasa percaya diri yang tinggi, pelatih asal Belanda itu tidak hanya berharap timnas Indonesia sekadar bertahan dalam laga melawan Australia, tetapi bertekad untuk merebut poin penuh demi menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia. Kami datang ke sini untuk menang. Kami yakin kami bisa meraih hasil maksimal dan membawa pulang kemenangan, kata Kluivert dengan semangat membara. Laga ini bukan hanya sekadar pertandingan, tetapi peluang emas untuk menunjukkan kualitas Indonesia di kancah internasional. Skuad Garuda kali ini membawa 29 pemain yang merupakan kombinasi apik antara pemain dari Liga 1, Eropa, dan Asia Tenggara. 3 wajah baru yang bergabung memperkuat timnas Indonesia adalah Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James yang langsung berbaur dengan para pemain yang sudah berada di Sydney. Kehadiran ketiganya semakin memperkuat lini permainan, menambah kekuatan tim yang semakin solid. Rizky Ridho dan rekan-rekannya pun terus fokus pada sesi latihan terakhir, mengasah kekompakan tim dan menjaga kebugaran tubuh untuk menghadapi tantangan berat di hadapan Australia. Dengan para pemain yang semakin siap dan semangat juang yang memuncak, laga melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2026 ini menjadi sangat penting. Ini adalah kesempatan langka bagi timnas Indonesia
untuk mencatatkan sejarah baru, sekaligus membuktikan bahwa Garuda siap terbang tinggi dan menembus langit internasional. Berikan dukungan dan komentarmu. Seru abis, bukan kaleng-kaleng. Ole Romeni, striker naturalisasi baru sangat bertekad ingin jadi bintang utama timnas Indonesia dan siap tumbangkan Australia. Inilah ambisi murni sang striker yang membara demi Garuda. Simak pendelasan detailnya hingga selesai. Striker muda timnas Indonesia, Ole Romeni, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya menjelang laga penuh adrenalin melawan Australia. Pemain Oxford United ini mengungkapkan bahwa ia siap tampil mengesankan dan menjadi sosok yang tak tergantikan dalam skuad Garuda. Menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, Ole merasa sangat bersemangat. Ini akan menjadi momen spesial baginya, sebab laga tersebut menandai debutnya di timnas Indonesia bersama sejumlah pemain naturalisasi lainnya yang baru saja bergabung. Saya tak sabar untuk bertanding melawan Australia. Ini adalah pertandingan pertama saya di level internasional dan saya sangat menantikannya, seru Ole dengan penuh semangat. Tiba di Sydney bersama Marcelino Ferdinand pada Senin, 17 Maret. Setelah menyelesaikan pertandingan terakhirnya bersama Oxford United melawan Watford, Ole siap memberikan yang terbaik untuk Garuda. Striker berusia 24 tahun ini sudah tampil 9 kali bersama Oxford dan mencetak 1 gol. Namun ambisinya tidak berhenti di sana. Saya ingin menjadi pemain yang sangat penting bagi tim ini dan bisa memberikan kontribusi maksimal untuk negara. Tetapi soal apakah saya akan dimainkan atau tidak, itu keputusan pelatih. Yang penting adalah saya hadir dan siap bertarung untuk Indonesia, ujar Ole dengan penuh keyakinan. Pagi itu, setelah menjalani latihan kebugaran di gym, Ole dan rekan-rekannya yang sudah tiba di Sydney langsung menggelar sesi latihan di lapangan. Dalam persiapan intens menjelang pertandingan penting ini, semangat tim Garuda semakin menggebu-gebu. Timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup C, dengan 6 poin dari 6 pertandingan, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua dan 10 poin di belakang Jepang yang memimpin. Laga melawan Australia akan menjadi titik krusial untuk mengejar tiket ke Piala Dunia 2026 dengan 2 tim teratas lolos langsung, sementara 2 tim di bawahnya harus bertarung lebih keras di babak kualifikasi lanjutan. Semua mata kini tertuju pada timnas Indonesia dan Ole Romeni yang bertekad untuk jadi bintang utama di antara para gladiator Garuda. Berikan komentar kalian. Belum juga bertanding, pelatih Bahrain terkaget-kaget dengan tambahan amunisi 3 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Mereka siap tampil menakjubkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi pelatih Bahrain sudah kecewa duluan. Apa yang membuatnya kecewa? Simak fakta lengkapnya. Sebelum pertandingan penting melawan timnas Indonesia, pelatih Bahrain, Dragan Talajic, telah melontarkan sindiran pedas yang memancing kontroversi terhadap langkah naturalisasi 3 pemain baru oleh Indonesia. Sindiran ini hadir menjelang duel sengit antara Bahrain dan Indonesia yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Talajic, dengan nada sarkastik, mengomentari kehadiran 3 pemain naturalisasi yang baru bergabung dengan timnas Indonesia, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Pelatih asal Serbia ini
merasa seolah-olah timnya akan menghadapi timnas Belanda, bukan Indonesia, karena komposisi pemain yang berasal dari liga-liga top Eropa. Setiap kali bertemu Indonesia, selalu ada pemain baru. Sekarang ada seorang kiper dari Serie A dan 2 pemain dari Belanda. Rasanya kami akan menghadapi Belanda, ujar Talajic dengan nada mengejek. Namun, meskipun ada nada sindiran, Talajic menegaskan bahwa tim Bahrain tidak akan gentar dan siap menghadapi segala tantangan yang ada. Kami siap untuk apapun dan akan menunjukkan kemampuan terbaik kami. Tidak ada rasa takut, tambahnya penuh semangat. Keberadaan Emil, Joey, dan Dean di Timnas Indonesia telah resmi disahkan setelah proses perpindahan federasi yang disetujui oleh FIFA pada 13 Maret 2025. Dengan keputusan ini, ketiga pemain tersebut sudah sah membela Garuda dalam laga-laga krusial melawan Australia dan Bahrain. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir menyambut baik kedatangan ketiganya yang diharapkan dapat memberikan dimensi baru bagi tim, terutama dengan pengalaman mereka di liga-liga Eropa yang terkenal. Namun, langkah ini tidak lepas dari tantangan, tidak hanya dari luar, seperti kritik dari Talajic, tetapi juga dari dalam. Dengan harapan integrasi ketiga pemain baru ini dapat berjalan mulus tanpa menggoyahkan kekompakan tim. Dengan tambahan kekuatan ini, Timnas Indonesia kini siap menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama, Indonesia akan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025 dan 5 hari kemudian, mereka akan kembali beraksi dengan penuh semangat di SUGBK untuk menghadapi Bahrain. Kini dengan kehadiran para pemain baru ini, Garuda siap terbang tinggi. Berikan komentar kalian. Nah lo, ada apa ini? Mantan pelatih Malaysia berkomentar tentang pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Dia dibanjiri tekanan berat menjelang laga krusial melawan Australia. Apa yang akan terjadi pada debutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak penjelasan detailnya dan tonton semua berita hingga selesai. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kini berada di bawah sorotan tajam dengan segala tekanan berat yang menghimpit pundaknya. Penilaian tersebut datang dari Ong Kim Swee, mantan pelatih Timnas Malaysia, yang dengan jelas mengungkapkan bahwa tugas yang dihadapi Kluivert bukanlah hal yang mudah. Kluivert, yang ditunjuk oleh PSSI untuk mengantarkan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, kini harus menghadapi tantangan besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga grup C dengan koleksi 6 poin, namun posisinya sangat rawan karena mereka hanya unggul sedikit dari Cina yang berada di dasar klasemen. Kini, Kluivert harus memimpin Garuda meraih hasil maksimal, terutama dalam pertandingan krusial melawan Australia yang dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Ong Kim Swee, yang pernah menangani Timnas Malaysia, dengan jujur mengatakan, setiap pelatih yang datang pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Namun dalam situasi ini, kemenangan sangat penting untuk Indonesia agar bisa menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Tekanan memang tak terbantahkan, dan bagi Kluivert, keberhasilan di laga debutnya melawan Australia akan sangat menentukan langkah tim selanjutnya. Meski begitu, Ong Kim Swee tetap optimistis bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di kualifikasi ini. Saya yakin, Timnas Indonesia memiliki kualitas pemain yang luar biasa, kata Ong Kim Swee dengan penuh keyakinan. Mengejar Piala Dunia memang bukan hal yang mudah, namun dengan pemain-pemain berkualitas yang ada, saya percaya Indonesia berada di level yang berbeda. Mereka mampu menembus level lebih tinggi dan meraih hasil yang gemilang. Dengan dukungan kualitas pemain yang ada,
timnas Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026 meskipun tantangan berat tetap menanti. Berikan komentar kalian. Nah lo ada apa ini? Erick Thohir bicara blak-blakan tentang pemain naturalisasi yang bisa dibuang Kluivert. Resiko besar yang mengguncang timnas Indonesia. Apakah itu? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru saja mengungkapkan sebuah pernyataan mengejutkan yang bisa mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Dalam sebuah wawancara yang penuh kejutan, Thohir berbicara terang-terangan mengenai nasib para pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi namun bisa saja diabaikan oleh Patrick Kluivert dalam skuad timnas Indonesia. Program naturalisasi yang sudah dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun timnas Indonesia berhasil melangkah jauh di Piala Asia 2023 dan meraih posisi ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026, ada ancaman besar di balik kebijakan ini. Seiring dengan pesatnya perkembangan timnas Indonesia, dengan ranking FIFA yang melonjak drastis dari 173 ke 125, muncul kekhawatiran tentang nasib para pemain naturalisasi yang mungkin tidak mendapatkan tempat di hati Kluivert. Mulai dari Tom Hay, Jay Itzes, hingga Kevin Dix, semua pemain ini didatangkan untuk memperkuat tim, namun ada risiko mereka justru tak akan dipanggil ke lapangan. Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa ini adalah risiko yang tak bisa dihindari dalam dunia sepak bola profesional. Itu risiko, katanya dengan tegas, mengakui bahwa ada kemungkinan pemain yang sudah dinaturalisasi bisa saja tidak terpakai jika sang pelatih tidak setuju. Namun, Thohir menekankan bahwa proses naturalisasi selalu melalui persetujuan pelatih, dan semuanya dilaksanakan secara terukur, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Semua keputusan diambil berdasarkan program besar yang telah disusun PSSI untuk masa depan sepak bola Indonesia. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di balik proses seleksi pemain timnas Indonesia ini? Siapa yang bakal tetap bertahan dan siapa yang justru terpinggirkan? Semua akan terungkap dalam waktu dekat. Dan dunia sepak bola Indonesia sedang menunggu keputusan besar ini dengan penuh ketegangan. Berikan komentar kalian. Wow, ini baru mantap. Media Irak tiba-tiba guncang dunia sepak bola. Media Irak prediksi daftar pemain timnas Indonesia yang siap hadapi Australia dan Bahrain. Dan media Irak bilang ada keanehan dalam daftar pemain pilihan Kluivert. Apakah itu? Simak faktanya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Hari ini, media Irak tiba-tiba mengguncang jagat sepak bola dengan sebuah pembocoran mengejutkan terkait pemanggilan 27 pemain timnas Indonesia yang bakal berhadapan dengan Australia dan Bahrain. Ya, kalian tidak salah dengar. Kalian siap menerima informasi yang benar-benar membingungkan dan penuh misteri? Begini ceritanya. Timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih baru Patrick Kluivert akan segera melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Namun,
ada yang berbeda dalam pemilihan para pemain. Media Irak mengungkapkan adanya keanehan dalam daftar tersebut, yang tentunya bakal membuat seluruh penggemar sepak bola terkejut. Dalam unggahannya, media Irak menyoroti fakta mengejutkan. Betapa banyaknya pemain profesional dari berbagai liga dunia yang kini menghiasi daftar pemain timnas Indonesia. Bayangkan, dari Liga Italia, Liga Inggris, hingga Liga Belgia, nama-nama besar bakal bergabung dengan Garuda. Tapi tunggu dulu, yang lebih menarik lagi adalah informasi bocoran dari Bung Harpa, seorang pengamat sepak bola Indonesia yang memberikan bocoran soal 5 nama pemain lokal yang hampir pasti dipanggil. Beberapa di antaranya adalah Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, Pratama Arhan, dan Septian Bagaskara, yang dipastikan bakal memanaskan skuad Kluivert. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia kini menjadi lebih berwarna dan mendunia. Namun inilah yang membuatnya semakin seru. 3 pemain keturunan, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James, juga dikabarkan bakal memperkuat timnas Indonesia. Tidak hanya itu, ada sederet pemain lain yang berpotensi meramaikan daftar tersebut, seperti Jay Idzes, Miss Hilgers, Kevin Dix, hingga Ole Romeni. Siapa yang bakal mengisi slot terakhir? Siap-siap terkejut dengan keputusan final yang bakal diumumkan. Yang lebih membuat penasaran adalah sorotan media Irak yang menyebutkan betapa anehnya melihat banyaknya pemain top yang siap membela Indonesia. Mereka bahkan menantang semua pihak untuk memeriksa komposisi pemain Indonesia yang kaya akan pengalaman internasional. Apakah Kluivert benar-benar akan memilih kombinasi tak terduga dari pemain-pemain tersebut? Inilah yang bikin semua orang terjaga menunggu pengumuman resmi yang bakal berlangsung secepatnya. Berikan komentar kalian. Wow, kabar mengejutkan. Alumni Akademi Manchester United yakni Septian Bagaskara misteri besar yang mengejutkan dunia. Bahkan media Vietnam sebutnya sebagai faktor misterius timnas Indonesia. Inilah kenapa sosoknya bisa jadi kunci kejayaan Piala Dunia 2026. Simak fakta lengkapnya hingga selesai dan tonton videonya hingga selesai. Heboh! Media Vietnam langsung memberi julukan yang sangat mencolok untuk Septian Bagaskara, pemain yang baru saja dipanggil oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Pada 9 Maret 2025, PSSI mengumumkan daftar 27 pemain yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan nama Septian Bagaskara yang tiba-tiba menjadi sorotan utama media internasional. Skuad Garuda akan menghadapi 2 laga sengit melawan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Dan daftar pemain yang dipilih oleh Kluivert kali ini dinilai sebagai tim terkuat yang pernah dimiliki Indonesia. Penuh dengan bintang naturalisasi yang berkarir di Eropa. Di antara wajah-wajah baru yang menyegarkan, nama Septian Bagaskara langsung menjadi bahan pembicaraan, bahkan oleh media Vietnam. Menariknya, pemain bertinggi 183 cm itu ternyata juga sempat bergabung ke Manchester United Soccer School pada 2015 silam. Soha Vien, media ternama Vietnam, memberi julukan unik untuk Bagaskara sebagai faktor misterius dari lini depan timnas Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena meskipun namanya relatif baru di pentas internasional, striker Dewa United ini memiliki potensi luar biasa.
Dengan tinggi badan 183 cm, Bagaskara telah mencetak 7 gol dan 1 assist di Liga 1 musim ini, dan kini dia dipanggil untuk kali pertama ke Timnas Indonesia, siap memulai debutnya melawan Australia jika diberi kesempatan. Meskipun belum pernah bermain untuk Timnas Indonesia sebelumnya, ia mengungkapkan perasaan senang dan tak menyangka bisa mendapat panggilan ini, serta bertekad memberikan yang terbaik jika diberi menit bermain. Tak hanya itu, Bagaskara memiliki ambisi besar untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dengan semangat juang yang menggebu, ia berharap bisa belajar banyak dari Patrick Kluivert, yang merupakan seorang legenda dunia dan siap memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Dia yakin bahwa kesempatan ini adalah awal dari perjalanan luar biasa untuk menorehkan gol-gol penting bagi Indonesia di kancah dunia. Sepak bola Indonesia kini memiliki sosok misterius yang bisa jadi kunci sukses menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah dia bisa membuktikannya? Berikan komentar kalian. Nah lo, ada apa ini? Erick Thohir bertemu dengan Duta Besar Bahrain. Ada apa di balik pertemuan rahasia? Ini jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini rencana besar yang bikin Timnas Indonesia tampil keren? Dan simak seluruh fakta lengkapnya. Dan tonton penjelasannya hingga selesai. Wow! Sebuah pertemuan yang begitu penting terjadi antara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan Duta Besar Bahrain, Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajeri, menjelang laga sengit Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen krusial ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang persiapan matang demi memastikan Indonesia menjadi tuan rumah yang aman dan penuh kehormatan saat menghadapi tim tangguh seperti Bahrain dan Australia. Timnas Garuda akan kembali bertempur memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 dengan pertandingan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025 yang tentunya sudah ditunggu-tunggu banyak orang. Tapi, ada yang lebih menarik dari sekadar pertandingan, laga ini memiliki latar belakang yang penuh drama. Pertarungan pertama di Rifa berakhir kontroversial dengan gol telat Mohamed Marhun yang menghapus kemenangan Timnas Indonesia di detik-detik terakhir pertandingan. Insiden itu mengundang kemarahan fans Indonesia, bahkan membuat akun resmi Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, jadi sasaran amarah netizen tanah air. Bahkan, BFA sempat meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan pertandingan ke lokasi netral. Tapi tenang, AFC sudah memastikan bahwa Indonesia tetap punya hak untuk jadi tuan rumah. Dan Erick Thohir menjamin semuanya akan berjalan dengan aman dan lancar di SUGBK. Dalam pertemuan yang penuh harapan itu, Erick Thohir memastikan Timnas Bahrain akan disambut dengan baik dan dengan penuh sportivitas. Ia pun mengajak seluruh supporter Garuda untuk menjaga suasana nyaman dan aman demi berlangsungnya pertandingan yang tak hanya seru, tapi juga penuh kehormatan bagi kedua tim. Jangan lupa, Indonesia sudah membuktikan kemampuannya jadi tuan rumah yang luar biasa saat melawan Arab Saudi dan Jepang sebelumnya. Laga ini dipastikan akan menjadi sorotan besar. Bagaimana, apakah kalian sudah tidak sabar menghadapi laga krusial ini? Berikan komentar kalian.